Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Samsuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan live charting dan review beberapa pair ya, review market di beberapa pair karena ada beberapa pair yang banyak teman-teman trader terjebak di pair-pair tersebut gitu ya. Nanti kita bahas ya di mana aja. Oke, sekarang tanggal 14 bulan 4 atau bulan April tahun 2022 di jam 12.37. Ini adalah jam saya biasanya charting ya. Biasa tadi pagi udah charting saya di jam 8 ya. Kemudian saya charting lagi di jam segini. Jam-jam seginian lah, jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, biasanya nanti sore saya charting lagi. Nah, saya akan live charting di time frame H4. Tadi pagi juga saya udah live charting di time frame H1 ya, dan tadi juga udah saya live charting di belum live charting. Maksudnya saya charting tadi juga di time frame H1 ya. Nah, sekarang saya mau live charting di time frame H4. Saya bilang, ya udahlah kita live chartingnya di time frame H4 aja kan, di time frame H1 nggak ada yang begitu menarik ya. Jadi kita buka di time frame H4. Nah, biasanya saya gunakan time frame H4 charting saya itu biasanya sehari itu 2 kali, siang sama malam gitu ya. Kenapa lebih lama ya? Karena biasanya kalau misalnya time frame H4 kan pergerakannya candle-nya kan bergantinya lama ya. Jadi punya waktu spend cukup lah untuk bisa menggunakan aktivitas kegiatan lain ya. Mengisi keluangan waktu. Oke teman-teman, kita ke chart. Di sini saya sudah ada di Euro USD teman-teman. Nah, di Euro USD, oke. Ini di Euro USD. Di Euro USD, kita tahu Euro USD masih dalam keadaan downtrend ya teman-teman. Kenapa? Kita tahu karena kalau misalnya kita keluarkan di indikator di indikator moving average exponential. Dan ini kita ganti 200. Ini kita ganti EMA. Ini kita tebelin. Oke. Tren masih dalam keadaan downtrend ya. Di Euro USD trennya masih downtrend, maka teman-teman bisa fokus untuk mencari sell only atau UFO sell ya. Di sini kita menggunakan iZone ya. Kita bisa menggunakan iZone. Nah, di iZone ya. Di iZone di Euro USD ada iZone atau zone yang menarik di sini. Nah, ini zone yang lumayan menarik. Cukup menarik menurut saya. Ya. Sorry, bukan ini. Jadi ada di sekitaran ini. Nah, ya. Di sini ini bisa menjadi area sell kita. Area sell kita. Teman-teman bisa tambahin buffer zone-nya ya. Tambahin buffer zone-nya. Ini di angka 886. Kita bulatkan menjadi 89 ditambah 7. 89 ditambah 7 jadinya 96 ya. 96. Di sininya koordinat di sini 96. Dan ini tempat kita entry-nya, kita mulai entry-nya ya, teman-teman bisa mulai entry-nya di 55. Nah, sini dia. Kita turunin aja. Komanya kita buatin ke bawah ya. Jadi seperti itu. Sorry, ini di ketutupan sama ini teman-teman. Saya hilangkan dulu ininya. Nah, ini dia. Ternyata harganya ada di 9561 ya. 9561 berarti ininya di 96. Nah, ini 96. Nah, ini dia dah.
Ini area sell kita. TP1-nya di sini di 1.09160, di TP2-nya di 1.08760 dan TP3-nya di 1.08360. Nah, ini kita punya area sell di sini di Euro USD ya, masih downtrend. Oke, ini satu ya. Yang kedua, coba kita next di pair GBP USD. Ya, di sini ada saya gambar. Nah, teman-teman seperti ini. Ada beberapa teknikal yang saya gunakan, teman-teman. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Ini disclaimer. Ini adalah rule yang saya gunakan. Teman-teman bisa mengikuti rule saya, bisa ambil trading plan atau mengikuti trading plan yang saya pakai juga boleh. Tapi perhatikan, selalu gunakan stop loss ya. Jadi kalau misalnya pun ini gagal, jadi teman-teman terhindar dari kerugian besar gitu ya. Nah, jadi saya ada pasang penny order di sini, teman-teman lihat. Ini ada drop, base drop ya. Jadi ini adalah area sell kedua saya di time frame H4. Jadi tanpa menggunakan EMA 200. Jadi EMA 200-nya saya hilangkan di sini. Nah, ini adalah area sell kita. Area sell saya. Area sell ya. Oke, sama di 57 kita buatkan menjadi 58, kemudian ditambah 7. 58 ditambah 7 jadinya 60 berapa? 58 tambah 7 55 ya. 55. 3355. Kita gini aja. 3355. Sorry, maksudnya 65. Nah, ini dia. Nah, ini dia 65. Di 65, kemudian entry-nya kita di 33147. Jadi di 14. Oke. Jadi ininya di salah, 15. Ininya di 15. Jadi kita ambil pembulatan ke bawah. 153 di mana? Oh ya, 153. Betul. Nah, ini area sell yang kedua ya di time frame H4. Ya, teman-teman bisa sudah ya. Udah kebaca. Ini saya nonaktifkan aja. Nah, ini dia. Oke. Kita coba cari lagi pair selanjutnya di USD JPY. Nah, ini dia teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita review beberapa pair ya. Ini teman-teman banyak teman-teman trader yang nyangkut di sini nih. Apalagi teman-teman yang counter trend ya, yang menggunakan averaging. Nah, ini biasanya kalau udah trading seperti ini mereka akan kelabakan ya. Mereka takut untuk keluar atau stop loss ya. Takut harga ternyata udah balik lagi gitu ya. Jadi mereka akan terus pertahankan loss-nya sampai titik darah penghabisan mungkin. Nah, jadi ini teman-teman di sini terjebak. Sebelum teman-teman terjebak dalam market trading seperti ini, terutama teman-teman yang trading secara counter trend ya, kontrarian, perlu teman-teman ketahui, teman-teman yang pertama, stop loss-nya ya. Stop loss-nya harus tetap terjaga, stop loss-nya harus tetap ada. Walaupun misalnya teman-teman trading di kontrarian seperti ini, di counter trend seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nge-sell di arah pucuk ini ya, tetap harus ada batasan untuk keluarnya di mana. Ingat. Jadi teman-teman ketika trading ya punya plan exit-nya.
tidak hanya exit untuk ambil TP-nya, tapi juga exit untuk ngambil resiko stop loss-nya ketika keluar loss-nya sampai mana gitu ya. Nah, kita tahu ini harga udah paling tinggi ya. Ini harga udah paling tinggi. Kita nggak tahu ini harga paling tinggi. Coba aja kita ubah ke 1D time frame-nya. Harga di 1D, nah ini dia. Harga di 1D ada di sekitaran sini. Teman-teman kalau misalnya mau trading di sini, wow, ini di tahun 22 Mei ya. Di Juni 2015 harga dan sekarang menyentuh harga tertinggi daripada Juni 2015 di time frame daily. Saya nggak tahu. Oh, di sini coba kita lihat kemari lagi. Apakah ada? Nah, ini dia. Nah, ini. Ternyata harga dikontrol sama ini dia. Ya. Drop base drop ini. Drop base drop ini harga yang sekarang masih menyentuh di kisaran 125.316 ya. Ini ada di zone yang mengontrol beberapa puluh tahun sepertinya ini. Dari tahun 2002 ke 20 tahun ya. Mengontrol harga selama 20 tahun ya. Wow. Jadi harga naik, turun lagi, dan ini kita nggak tahu ya. Harga apakah akan breakout ke atas ya, breakout, atau masih akan melanjutkan mengontrol harga selama 20 tahun. Nah, ini ya. Jadi teman-teman punya batas sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sell di sini ya, teman-teman harus ingat keluar. Kalau misalnya udah keluar dari zone yang mengontrol harga selama 20 tahun ini, berarti teman-teman keluar gitu ya. Jadi tidak lagi mempertahankan si buy-nya gitu ya. Jadi ternyata teman-teman salah arah gitu ya. Oke. Jadi ternyata saya baru tahu nih, USD JPY mengontrol harga selama 20 tahun. Oke, next. Ada di AUD USD juga, sama ya. Di AUD USD ini menjadi harga paling nggak tertinggi sih. Ya. Ini di April 2022, sedangkan ini di 2021 masih mengontrol 1 tahun ya. Di sini ada di time frame 240 sepertinya. Nah ya, di time frame 240. Walaupun dia udah keluar ya, tapi tetap. Nah ini dia ya, kenapa ini namanya spot forex. Jadi bisa jadi zonnya yang ada benar di sini ya. Ini zonnya. Kenapa? Tapi dia tembus dulu ke atas ya. Ini namanya juga spot forex. Jadi market bisa candle-nya bisa melebar sepanjang itu gitu ya. Untuk dia melanjutkan trennya, untuk melanjutkan kontrol dari si zone yang ada di sebelumnya. Ya. Ini dia di AUD USD. Untuk saat ini di sini kenapa harga berhenti di sini, teman-teman? Karena ada zone di sini sebelumnya. Nah ini dia ada zone. Ya. Harga berhenti di sini. Nah sebelumnya ada di webinar, live charting beberapa minggu yang lalu ya. Apa beberapa hari yang lalu, saya lupa. Saya ada share ke teman-teman. Di sini itu sebenarnya ada zone yang menarik, teman-teman. Nah ini. Ini ada zone menarik. Saya bilang ternyata harga naik ke atas ya. Harga naik ke atas dan mulai turun. Saya bilang, nah ini udah layak untuk di cancel. Ini udah layak di cancel. Jadi kalau misalnya harga udah naik kemari ya. Jadi ini bisa di cancel. Dan terbukti dia tembus ke bawah ya. Itu SL kalau misalnya teman-teman masih hold yang ini. Oke. Ada jadi untuk saat ini di AUD USD belum ada pair lanjutannya, kemudian di USD CAD ya. USD CAD juga
Ini sebenarnya ada drop ini di time frame 144, teman-teman. Ya. Tapi secara keseluruhan di sini ada zona white space, yang mana ini adalah zona dilarang untuk entry. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya pun mau entry, kita harus keluar dari zona ini. Ini kenapa diambil? Misalnya Mas Teguh, ini nggak diambil. Aku ini cuman ngetes aja, ternyata ini bekerjanya di sini. Jadi kalau misalnya di 240, nah ini ya. Jadi ini masih dalam keadaan unconfirm kalau untuk trading di daerah white space ini. Alright. Oke. Dan dia harga ada di sini. Jadi kita nanti trading ketika harga keluar dari sini, maka kita cari UFO yang ada di sini. Tapi ternyata di sini keriting ya. Zone-nya tidak terlihat jelas, tidak terlihat tampak jelas, maka kita bisa tinggalkan. Jadi nggak usah di trading, nggak usah dipaksakan trading. Nah ini dia teman-teman ya. Kalau misalnya memang nggak ada zone-nya, nggak usah dipaksakan trading. Nggak usah diturunin time frame sampai ke 15 kah gitu ya, atau ke 5 menit kah. Teman-teman lebih baik gunakan waktunya untuk yang lebih produktif ya. Gitu. Gunakan waktunya untuk yang lebih produktif. Coba next di NZUSD, USD CHF ya, di 240. Ini juga tidak ada. Dan di NZUSD juga sudah tidak ada. Alright. Oke, teman-teman. Itu aja. Ya, jadi kita ada punya 2 trading plan. Yang pertama di Euro USD. Ya, Euro USD, ini dia di sini. Dan kemudian ada di GBP USD. Di sini. Oke, kita tunggu. Ini GBP USD bisa saja di-cancel ya. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu, pergerakan market, ya, pergerakan chart yang seperti apa, ini bisa saja di-cancel. Kita tunggu aja reviewnya di minggu depan, teman-teman. Sampai ketemu di live charting berikutnya. See you and bye-bye.